yang sudah pimpin kita hari ini sampai pada jam ini kita bisa kumpul kembali untuk mengadakan ibadah di family ministry. Kita bersyukur ya di dalam biarpun kita berjauhan jaraknya tetapi kita bisa bertemu di tempat ini ya melalui HP ini. Kita bersyukur ya begitu canggihnya di mana Tuhan yang sudah menolong semuanya ya. Kita bersyukur, kita akan nyanyikan pujian itu, indah rencana Tuhan ya. Memang Tuhan itu begitu indah. Pujian ini sebetulnya masuk ya ke tempat yang pesta juga masuk, ke rumah duka juga masuk gitu ya. Jadi lagu ini bagus gitu. Jadi kemana gitu bisa masuk ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan ya. Indah rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Kita bersyukur Tuhan selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Biar sebentar kita akan masuk di dalam doa. Mungkin ada Pak Hendra, mungkin bawa kita dulu dalam doa pembukaan. Biar Tuhan memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada Pak Hendra. Pak Hendra belum masuk nih. Pak Hairul Gultom boleh buka dalam doa. Pak Heru katanya doa pembukaan Pak Heru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ramu bagi kami hari ini. Selamat kembali saudara-saudara kami juga yang belum hadir, kiranya juga dapat Tuhan berkenan hadir hari ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh berbagi pengalaman dan kiranya penyertaan Tuhan bagi kami, memberkati kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan, sehingga semua boleh melakukan kegiatan ini dengan baik dan merasa terberkati. Karena ini karena kami mulai, kiranya Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus
Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gultom doanya. Kita akan sambung kembali pujian itu. Memang waktu saya di rumah pesta, saya nyanyikan lagu ini, Rencanamu Indah. Terus tukang organ minta lagi kepada saya, Ibu satu lagi nyanyikan gitu. Langsung saya nyanyikan ini, serahkanlah hidupmu padanya ya. Jadi dua lagu itu saya juga kaget. Yang main organ bilang, Ibu satu lagi nyanyi lagi gitu. Saya pikir saya udah mau cepet-cepet mau lari mau duduk gitu, kayak saya rasanya takut enggak Selamat enak sore gitu semua. ya. Tapi puji Tuhan, tolong saya Halo Pak nyanyi Soeharto. lagu, Selamat sore. Sore. Kecil lagu volume itu ya. saya ya. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu lagi pujian kita, baru sebentar nanti firman Tuhan ya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di Sama dalam ibadah. segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongku. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongku. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada Bapak Soeharto yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo Pak Pendeta Martin Soeharto. Kecil banget ya. Salam. Halo Pak. Apa kabar? Sorry saya terlambat gabung. Ya, nggak apa-apa Pak. Habis nyampe jalan-jalan sama anak menantu cucu ke pantai tadi. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Iya. istri anak-anak Pak? Semua baik? Semua ngumpul di rumah ini dan kita ya. lagi berlibur di provinsi ya. Kita provinsi. Sebentar, saya kok kecil amat nih. Volume saya kok kecil amat. 100%. Suara saya gimana, Pak? Cukup, Bagus, Pak. Bagus. Kurang besar enggak? Bagus, Pak. Bentar Pak. ya. Audio setting. Ibu, shalom Ibu, apa kabar? Istri saya lagi ngurusi cucu-cucu, Pak. iya. Minta maaf, guys, gabung. Ya, nggak apa-apa. Oke. Coba berapa sampai sini? Coba. Nggak bisa. Oke, saya coba share screen ya, Pak. Saya belum buka itu ya. Buka dulu filenya ya. Ini dulu. Ini dulu. Apa balik ke Sini. Nggak usah. Apa balik ke setting gede. Ini gede dulu.
Halo, udah ya? Ya, bagus Pak. Hmm. Hmm. Pakai sini. Klik ininya, klik PowerPoint-nya. Bentar Pak ya. Ya, Sorry, kaptek ini. Ya, oke. Oke. Terlalu licin. Ya, Sudah. gimana Pak? bagus. Bagus. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam semua. Halo. Rasanya lama ya Pak, nggak ketemu. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik, saya berterima kasih. Saya percaya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mensupport doa saya. Amin. Jadi Oktober, tanggal 26 Oktober tahun lalu, saya KO di Peninsula. Waktu saya upes seluruh GKP PMDC ya, Indonesia dan luar negeri. Jantung saya membengkak dua-duanya. Dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan melalui kawan saya dan akhirnya istri saya membuat ramuan sendiri dalam kurun waktu dari Oktober sampai sekarang perubahan saya cukup bagus, pesat, Amin. dan sudah banyak perubahan lah. Kalau dulu ngomong gini ngos-ngosan saya. Ramuannya bikin sendiri, Pak. Ya, bikin Ramuannya apa sendiri. itu Pak resepnya? Ada di dapur kita sih, sama Mangkudu ya. Oh ya. Ya, saya juga Campur divonis dokter ada jahe penyembuhan jantung. merah, madu, cuka apel, jeruk nipis, sama Mangkudu. Oh ya. Ya, jadi dokter juga terheran-heran dan dosis saya dikurangi. Dan mungkin nanti bulan Juni saya kontrol lagi. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya akan sampaikan khotbah saya. Benarkah kita mengenal Yesus? Rasa-rasanya ini sebuah pertanyaan ya. Jadi mungkin kurang barangkali loh. Minta maaf barangkali buat kita semua yang mayoritas sama hamba Tuhan. Tapi ini untuk kita introspeksi lah. Apakah sesungguhnya kita benar-benar mengenal Yesus? Sekalipun kita mungkin sudah melayani. Nah, kita buka dulu Alkitabnya, Lukas 24, ayat 13-16. Lukas 24, ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, lalu berjalan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita sudah sering membaca ayat ini ya. Satu hal yang tentu kita sering mengamati banyak orang Kristen dan maaf mungkin bisa jadi termasuk kita para pendeta ya, termasuk saya merasa diri sudah mengenal Tuhan dengan baik, tapi mungkin kita sesungguhnya kalau kita mau koreksi lebih dalam, barangkali termasuk salah satu yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Jadi sebaiknya mungkin kita jangan berbangga diri dulu. Kalau kita mungkin sibuk dengan pelayanan di sana ke sini, khotbah di mana-mana, ya
Banyak waktu kita habis untuk pekerjaan Tuhan, tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa sepenuhnya kita ini mengenal Allah yang benar. Ya. Karena sesungguhnya mengenal Tuhan yang benar itu bukan sekedar tahu, tapi lebih dari itu memiliki hati yang melekat pada Tuhan. Ya. Dan ada persekutuan yang karib dengan Tuhan, ya, yang terjadi secara terus-menerus. Jadi bukan sekedar kita cuma tahu, tapi lebih dari itu kita memiliki hati yang melekat kepada Allah, ada persekutuan yang karib dengannya, dan itu terjadi secara kontinu terus-menerus. Kalau hanya sekedar tahu saja, maka kita tidak akan tahu isi hatinya Tuhan. Ya. Banyak hal yang kita kerjakan, kita lakukan, ternyata kita banyak mengalami kegagalan, karena mungkin itu hanya ambisi kita secara pribadi, bukan yang maunya Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan itu kita, selain kita mengerti isi hatinya, kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan, dan kita menyelaraskan setiap langkah hidup kita dengan firman Tuhan. Serta kita berusaha untuk dalam setiap kehidupan kita, setiap perilaku kita tidak menyakiti Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan, tapi berusaha untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan sore ini tadi, dua orang murid Yesus, kita tahu, ya, Alkitab menceritakan, menulis setelah Yesus bangkit dari kematian, dua orang murid Tuhan ini berjalan menuju ke Emmaus yang jaraknya kurang lebih 7 mil. Dan ini murid, kita tahu murid selalu pasti sering bersama gurunya. Murid selalu mendengar gurunya, ya, mendengar pengajaran gurunya. Selama dia berjalan ke Emmaus, tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka, Yesus berjalan bersama mereka, ya. Tetapi mereka tidak menyadari sama sekali. Mereka tidak menyadari dan tidak mengenal, ya, bahwa Yesus itu ada di samping mereka. Ini satu hal yang mungkin ironis. Kenapa? Ya, karena mereka, Alkitab tadi menulis di dalam Lukas 24 ayat 6, ada selubung yang menutupi mata rohani mereka, sehingga mereka tidak mengenal, tidak menyadari sama sekali bahwa Yesus sesungguhnya ada di samping mereka. Yesus yang bangkit dari kematian itu ada di samping mereka. Mereka tidak menyadari dan tidak sama sekali tidak mengenal bahwa Yesus ada bersama mereka, berjalan bersama mereka ketika mereka menuju ke Emmaus. Ya. Bapak Ibu, kenapa bisa seperti ini? Ya. Karena ada selubung yang menutupi mata rohani mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Dan selubung yang menutupi mata rohani mereka itu adalah, yang pertama, pikiran yang dibangun dengan asumsi-asumsi yang tidak benar. Hati yang kecewa dan lamban merespon firman Tuhan. Ya. Ada 3 hal yang membuat dua orang murid Tuhan Yesus ini tidak mengenal gurunya, tidak mengenal Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, yang berjalan saat itu berjalan bersama dia, bersama muridnya. Jadi yang pertama, pikiran yang dibangun dengan asumsi-asumsi yang tidak benar. Ya. Mereka menggunakan pikiran sendiri, pikiran seperti layaknya manusia. Mereka berasumsi tidak mungkin orang yang sudah mati akan bangkit. Ya.
Itu sangat tidak masuk akal menurut mereka. Tetapi satu hal mereka lupa akan pengajaran yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saya percaya dua orang murid itu pun pernah mendengar itu. Dia pernah mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum peristiwa Tuhan Yesus disalib. Ya. Nah, Bapak Ibu, tetapi dia lupa akan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, itu mereka pikirannya tidak seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia tidak paham bahwa Kristus itu harus menderita sengsara, mati, disalib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Nah, orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu, yang ada di dalam Kristus akan bersepakat. Ya, memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Dia akan bersepakat dengan Tuhan dan menaklukkan kehendaknya sendiri kepada kehendak Tuhan dan dia taat. Dua orang murid ini belum mampu menaklukkan kehendaknya sendiri. Dia masih mengikuti pola pikirnya, pola pikir manusia. Ya. Sehingga dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya Kristus ada bersama dengan dia. Nah, Filipi 2 ayat 5-6, firman Tuhan mengajar kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita umumnya berharap rancangan Tuhan itu berjalan seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita mau. Kita selalu menginginkan hari-hari yang kita lewati, yang kita jalani tanpa masalah. Ya. Tanpa ujian, tanpa tantangan, dan kita nyaman-nyaman aja menjalani hidup ini. Ketika saya berangkat ke Jakarta pun saya tidak membayangkan bahwa saya akan collab di Jakarta. Mubes 4 hari, hari kedua saya KO. Istri saya sudah melihat badan saya biru semua. Ya, tapi Tuhan tolong. Ya, Tuhan nyatanya sampai hari ini perubahan terjadi dan itu menjadi bahan untuk kesaksian. Dan puji Tuhan, dengan ramuan yang dibikin oleh istri saya pun bisa menolong orang lain dengan kasus yang sama. Ya. Bapak Ibu, kita selalu mengingini perjalanan hidup yang mulus tanpa tantangan, tanpa masalah, apalagi dalam seringkali kita menemui hal itu. Ya. Seringkali manusiawi kita menentang itu. Padahal itu satu proses untuk menunjukkan bagaimana kemurnian kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, kita ingin Tuhan menggenapi rencananya dengan mulus. Ya, dan itu tercermin pada sikap salah seorang murid Yesus, itu Kleopas, yang dua orang berjalan itu, yang satu Kleopas, apa yang dia sampaikan kepada orang yang berjalan di sampingnya yang dia tidak menyadari bahwa itu Yesus sendiri. Di ayat 18 dan 21 sampai 21, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah
engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Dia bicara kepada Tuhan sendiri, tapi dia nggak menyadari bahwa itu sebenarnya yang diceritakan. Ya. Di ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nazaret? Dia adalah seorang ahli, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan kami bangsa Israel. Membebaskan bangsa Israel. Ya. Tapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya. 2 murid Yesus tidak bisa menerima realita. Ya. Tidak bisa menerima kenyataan ketika Yesus menderita, disiksa, mati, disalib. Dan apa yang disampaikan oleh Kleopas itu ekspresi persungutan. Dia dengan nada sampaikan, apa kamu satu-satunya orang yang nggak tahu ya, bahwa hari-hari ini ada isu bahwa Yesus itu mati disalib bangkit. Ya. Bersungut-sungut, menyalahkan situasi, mengambing hitamkan imam-imam, mengambing hitamkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Saya dulu berharap, tapi kenapa kitanya sekarang malah dia nggak berdaya mati disalib? Ya. Menyalahkan Tuhan secara nggak langsung. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki cara pandang sendiri, cara pandang yang salah, cara pandang manusiawi terhadap rancangan Tuhan. Karenanya mereka tidak menyadari ya, kalau Tuhan Yesus sedang ada di samping mereka, sedang berjalan bersama mereka. Ya. Tuhan Yesus sedang berjalan bersama mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari itu. Di Lukas 24 ayat 18-21 tadi menunjukkan bahwa mereka itu ekspresi mereka, ekspresi luapan isi hati mereka, pikiran mereka. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Dia tidak mengenal Kristus. Persungutan, mengambil menyalahkan sana sini, sehingga akhirnya dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Ibu, supaya kita kuat dalam menjalani ini, Filipi 2 ayat 56, ya, supaya kita memiliki kekuatan untuk menjalani proses Tuhan. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tidak menggunakan pikiran kita sendiri seperti 2 orang murid yang berjalan bersama Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa 2 orang murid itu tidak bisa melihat Tuhan, nggak bisa menyadari dan bisa melihat Tuhan? Ya. Karena hati yang kecewa. Ya. Ya. Hati yang kecewa. Di ayat 17 dan 21 firman Allah katakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya. Muka muram ini ekspresi kekecewaan. Ya. Ya. Ekspresi kecewa dengan muka muram ini yang membuat dia akhirnya nggak sadar bahwa dia sesungguhnya ada bersama Yesus. Dia berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya. Itu yang menghalangi untuk dua orang murid itu tidak mengenal Allah. Lukas 7 ayat 23 firman Tuhan katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya. Rasa kecewa itu bisa membuat kita menggerutu, bisa membuat kita marah, bisa membuat kita kesal, tidak puas diri, dan diam bahkan dalam berbagai ekspresi. Kalau kecewa kepada manusia, itu wajar manusiawi. Saya pun pernah ngalamin itu. Dan mungkin kalau dihitung juga sering. Orang yang janji sama kita nggak menepati janji, kecewa kita. Apa yang kita rencanakan tidak terpenuhi, tidak sesuai ekspektasi kita, kita kecewa. Tapi satu hal yang sangat tidak wajar kalau sampai kita mengalami kecewa kepada Tuhan. Dan saya pribadi berdoa, berharap supaya kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tidak sampai mengalami kecewa kepada Allah. Ya. Kalau kita sampai mengalami kecewa kepada Tuhan, apa jadinya pelayanan kita? Saya percaya dalam pelayanan pasti banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal yang membuat mungkin kita bisa, kalau tidak tetap bergantung sama Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena banyak realitanya seperti itu. Dan yang saya jumpai di Lampung seperti itu, Bapak Ibu. Ada satu jemaat yang mengidolakan satu gembalanya, dan sehingga ketika gembalanya itu mati, dia nggak bisa terima realita. Dia sampai stres dan akhirnya dia tidak punya semangat, dia tidak punya gairah lagi untuk beribadah, dan akhirnya sempat juga bergabung dengan kami. Tapi dalam berjalannya waktu, ekspresinya, perkataannya juga masih menunjukkan rasa kecewa. Dia masih berkeyakinan bahwa gembalanya yang diidolakan itu akan bangkit hidup kembali. Ya, kalau Yesus pasti bangkit di dalam kenyataan, bangkit di dalam dunia yang nyata. Gitu. Masih mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, Bapak Ibu, seringkali banyak hal membuat kita kecewa. Ya. Itu manusia, ya, yang mudah sekali kecewa dan mudah sekali mengecewakan. Jadi kalau kita kecewa sama manusia, lumrah, asal tidak dibiarkan berlarut-larut. Ya. Harus segera dibereskan. Kalau tidak, itu menjadi penghalang untuk kita mengenal kuasa Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal keajaiban Tuhan, mengenal Tuhan secara benar. Ya. Ya. Pengalaman hidup yang tidak enak sering dan sangat berpengaruh juga terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Melayani sudah berkorban, waktu, duit, ya, uang, mengorbankan segala-galanya, tapi sepertinya tidak ada pertumbuhan yang signifikan, jemaat tidak bertambah malah berkurang, masih gitu, masih dihakimi, ya, dan itu tantangan. Di Lampung banyak. Saya berharap di tempat Bapak Ibu nggak ada. Ya,
Kalau dengan ukuran manusia, mungkin kita akan kecewa, ya, akan selalu kecewa. Nah, dalam pelayanan pun kedewasaan iman kita selalu diuji oleh situasi-situasi hidup yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tetapi satu hal kita mesti tahu bahwa hidup ini tidak seideal apa yang kita pikirkan. Ya, ya. Di dalam kita melayani Tuhan, kita harus tetap memiliki semangat dan tidak gampang kecewa. Ya. Paulus menyampaikan pesan kepada kita, Galati 4, ayat 8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, ajakan Paulus ini merupakan ajakan untuk kita semua juga sebagai pelayan Tuhan, agar kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang setia, tetap pada Tuhan, tetap setia dan tidak kecewa. Kita didorong untuk terus menjadi abdinya, mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Nah, penghalang yang ketiga yang membuat dua orang murid sampai tidak menyadari dan tidak mengenal Yesus yang ada di sampingnya adalah, ya, lamban merespon firman Tuhan. Di Lukas 24 ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus, hai kamu orang bodoh. Sampai Tuhan katakan dia bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nubuatan-nubuatan akan peristiwa bahwa Yesus nantinya akan disiksa, disalib, dan bangkit. Juga mendengar langsung dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu dia sama sekali tidak bisa merespon firman itu. Dia lamban. Yesus katakan betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Itu membuat dia nggak percaya dan dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia bisa melihat Allah. Yakobus memberikan nasihat yang teramat penting kepada setiap kita. Orang percaya untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya sebagai pendengar saja. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita diajak untuk koreksi diri sendiri. Seringkali karena kita merasa ilmu teologi kita sudah tinggi, kita sudah banyak mengenyam, ya, kita sudah banyak pengalaman, kita sudah tahu banyak tentang Alkitab, sehingga tanpa disadari seringkali ketika kita mendengar firman, apalagi yang menyampaikan orang yang belum punya nama itu banyak kalau di Lampung itu. Ya, seringkali kita meremehkan. Ya. Kita lamban untuk merespon firman, tapi kita cepat berkata-kata, cepat menghakimi, cepat mengatakan hal yang nggak benar, dan lamban. Firman Tuhan katakan untuk lambat untuk marah. Sekali kita justru malah cepat marah. Ya. Ya. Jadi ada 3 perkara yang
supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Yang pertama adalah kita harus cepat mendengar. Yakobus 1 ayat 19. Seperti yang kita baca tadi. Saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Karena di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Dan lambat untuk marah. Orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Ya. Jadi bukan kebetulan kalau Tuhan memberi kita 2 telinga, 1 mulut. Artinya supaya kita ini lebih banyak mendengar daripada kita berkata-kata. Ya. Kita realitanya yang sering kali kita jumpai, kebanyakan orang mungkin lebih cepat berkata-kata daripada cepat mendengar. Dan Yesaya 42 ayat 20 mengingatkan kita ya, akan salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel untuk masuk kepada tanah perjanjian, ya, generasinya Musa, itu karena mereka tidak memperhatikan, tidak memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Ya. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ya. Seringkali kita lebih cepat memasang telinga kita lebar-lebar terhadap berita-berita yang negatif atau hoax. Ya. Yang seru-serunya sekarang ini, era pencalonan presiden, juga lagi viral kondisi di Lampung, jalan yang rusak. Mungkin kita lebih bersemangat untuk mendengar itu. Ya. Kita terhadap berita-berita yang negatif, gosip tentang kejelekan orang lain dan sebagainya, ketimbang kita cepat mendengar merespon firman Tuhan. Ya. Mendengar firman Tuhan itu adalah salah satu cara untuk kita memenuhi kebutuhan rohani kita. Ya. Supaya rohani kita menjadi baik, menjadi kudus. Dan itu satu bukti bahwa kita taat kepada Allah. Apalagi kalau tidak hanya berhenti sampai mendengar, tapi kita mendengar, kita merenungkan, dan kita melakukan. Ya, mau melakukan. Jadi mendengar firman Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas, tapi harus kita jadikan sebagai momen yang kudus. Perlu mempersiapkan diri secara jasmani maupun rohani, perlu persiapan. Siapapun yang menyampaikan, kita nggak perlu melihat orangnya, tapi yang perlu kita lihat adalah firman. Simpulan khotbah saya yang pertama, mengenal Tuhan berarti mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti kehendaknya, mengerti rencananya, dan menyelaraskan setiap langkah hidup seturut dengan firman-Nya, serta berusaha ya, berusaha untuk tidak menyakiti atau mengecewakan Tuhan, atau dengan kata lain kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, 3 hal yang bisa menjadi penyebab ya, yang menjadi penyebab kita untuk tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Yang pertama, pikiran-pikiran kita yang selalu diisi dengan asumsi-asumsi yang nggak benar, asumsi yang negatif. Hati yang penuh dengan kekecewaan yang nggak pernah dibereskan. Ya. Lamban merespon firman Tuhan. 3 hal yang bisa membuat kita tidak bisa mengenal. Tapi biarlah
Firman Allah yang kita dengar sore ini beri bahan introduksi apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu sore hari ini yang mengajar kami untuk kami boleh terus mengenal Engkau dengan benar. Biarlah pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu Tuhan. Tidak kami isi dengan asumsi-asumsi yang negatif yang seringkali menimbulkan perilaku kami yang enggak benar. Kecewa, sakit hati, benci, prasangka-prasangka buruk. Biarlah kami selalu dikuduskan oleh firman-Mu. Dan kami terus merespon firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar, biarlah kami responi, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam banyak hal seringkali kami menghadapi tantangan, dan biarlah kami boleh menjadikan itu proses bagi kami Tuhan, khususnya dalam kami melayani. Supaya sungguh-sungguh kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami tetap tidak tergoncangkan, kami tetap bersandar penuh sama Tuhan, karena kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dia nggak mau cerita ya sudah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembalikan Pak Koming. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Martin Soeharto. Luar biasa ya, hari ini kita semua diberkati oleh hati Tuhan ya. Memang kita ini harus benar-benar introspeksi diri ya. Benarkah kita sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi ya? Karena di ini ada 3 penghalang ya, yang selalu menutupi selubung ya, dari pikiran hati kita ya, mata kita ya. Yaitu pikiran yang dibangun dengan asumsi yang tidak benar, yang salah ya. Karena di Mazmur 37 ayat 23 itu Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan ya. Kalau nggak berkenan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus secara benar ya. Dan yang kedua, kita harus benar-benar memiliki hati yang tidak pernah kecewa ya. Banyak orang kecewa ya. Saya dulu jujur nih, saya juga kecewa ya. Ketika saya dulu kan bukan anak Tuhan, saya dulu anak hantu ya. Ketika saya mengenal Yesus di tahun 2002 ya, itu saya dikecewakan dengan orang yang sudah senior ya, sudah di atas saya ya, udah luar biasa, udah maaf kata nih, bahwa firmannya luar biasa. Tapi saya dikecewakan. Akhirnya saya pikir, wah ini kok bisa mengalami hal seperti itu ya. Maaf kata, kecewanya juga ditipu ya, dibohongin ya. Jadi mulut manis akhirnya saya ditipu ya. Wah itu benar-benar kita harus buang itu, singkirkan itu ya, hati yang kecewa ya. Dan yang ketiga itu penghalang yang lambat merespon firman Tuhan ya. Kadang-kadang kita nggak percaya sama firman, ini yang lebih repot ya. Nggak boleh, kita harus percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Saya menerima banyak mujizat ya. Apa yang tak 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Tuhan ya. Saya jujur ya, saya juga sedang mengalami ya, seperti yang Pendeta Martin Soeharto ya, sedang ada penyempitan jantung ya. Saya juga sesak napas ya, nggak kuat. Dulu saya kalau naik sepeda tuh bisa muter 5-6 kali ya. Sekarang 1 kali aja udah ngos-ngosan. Ya. Saya lagi berobat juga, minum obat jantung, terus juga minum godokan ya. Saya cuma beriman begini, kalau Tuhan berkehendak sembuh, saya sembuh. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, terserah Tuhan deh. Yang penting saya udah jaga makanan. Saya udah turun 10 kilo ya. Dulu 87, sekarang 77, malah kurang sampai 76,4. Tapi saya bersyukur, saya sehat. Saya bisa kuat, saya bisa jalan pagi ya, sekalipun hanya 30 menit ya. Tapi saya bersyukur. Saya selalu berdoanya begini kalau pagi. Saya sekarang kalau berdoa, saya di depan rumah.
di depan pagar saya berdoa begini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini, pagi ini saya masih boleh bernapas, boleh menghirup udara segar yang sudah Tuhan sediakan buat saya. Dan juga saya menoleh ke belakang. Terima kasih Tuhan buat rumah yang Kau berikan beserta isinya. Untuk saya boleh berteduh, untuk saya boleh hidup. Terus saya lihat mobil. Terima kasih juga buat mobil, motor, sepeda yang Tuhan kasih buat saya nikmati, buat saya pakai. Tidak dapat saya membalas kasih-Mu Tuhan. Selain saya bisa berdoa, bersyukur atas kasih karunia anugerah kemurahan-Mu yang Kau berikan hari ini. Saya boleh nikmati anugerah kehidupan di dalam Engkau. Saya selalu berkata begitu. Pagi saya berdoa, malamnya mau sore, saya berdoa lagi di depan pintu. Saya mengucap syukur Tuhan, hari ini sore saya sudah malam. Saya percaya malam ini saya tidur. Tuhan pasti berkati. Tidak ada sakit di jantung saya. Dari ujung rambut sampai kaki, semuanya sudah sempurna. Saya berdoa seperti itu. Dan saya percaya kalau kita berdoa seperti itu, Tuhan sangat. Karena apa? Dari mulut kita ini, kita katakan kesembuhan, kita katakan mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, luar biasa ini. Saya senang sekali ya Pak Martin Soeharto sudah sembuh, sudah diberi mujizat ya. Saya lihat juga Bapak kurusan ya, kurusan sedikit ya. Kalau saya kurusnya banyak Pak, banyak yang nggak kenal sama saya. Kemarin saya beli bami aja, Mami kenapa bisa kurus begini? Waduh, sampai anak Pak Haji aja nih, yang udah lama nggak datang ketemu saya, kaget dia lihat saya. Kalau berkenan bisa saya kirim ramuan istri saya. Boleh Pak, boleh. Nanti di WA alamatnya saya kirim. Ya, saya juga ada minum obat godokan yang dari Malaysia tuh, ya, untuk jantung. Saya kemarin di tempat saya ada baksos 3 hari, dokter dari Jakarta setelah pulang seminggu telepon saya minta kirim. Amin. Puji Tuhan ya Karena Pak. saya kasih pulangnya saya kasih 1 botol, mungkin cukup baik untuk dia. Akhirnya dia telepon saya minta dikirim lagi 3 botol. Saya kirim. Ya, kalau ramuan yang dari jahe merah Pak, yang bawang tunggal, madu, lemon, terus sama mangkudu, cuka apel. Ya, jadi itu di jus. Ya, di jus. Bawang putih, jahe, cuka apel, madu, jeruk atau lemon sama mangkudu. Oh, mangkudu. Ada mangkudunya. Ya. Oh, ya. Kalau mangkudu gampang itu, tetangga ada nanam, tinggal ambil aja. Tapi mangkudunya diapain, Pak? Mangkudunya? Ya? Mangkudunya diapain? Di blender. Mangkudunya yang sudah matang, yang sudah matang tua. Yang udah kuning ya, yang udah kuning. Ya, yang sudah matang pokoknya. Yang sudah, ya maaf, yang sudah kayak kelihatan busuk itu. Ya. Benar-benar matang. Luar biasa ya, biar saya terus ya Pak. Pendeta Martin Soeharto, diberkati Tuhan ya, sama istri, anak, mantu, cucu ya, apalagi pengembalaannya ya. Tuhan berkati ya Pak. Ini besok nganter istri saya ke Serang, tanggal 27 karena tanggal 28 yudisium dia. Oh iya. Sudah untuk S1 PAUD, karena dia kepala PAUD, kepala sekolah PAUD. Nah, terima kasih Pendeta Martin Soeharto yang sudah menjadi sama-sama ya, kita semua diberkati firman Tuhan ya, isi hati Tuhan ini ya. Kiranya Tuhan terus pakai Pendeta Martin Soeharto menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan untuk tampilkan ibadah besok. Ya, Pendeta Ludovicus Madiono dari Brussels ya, yang akan melayani kita besok kembali ya. Temanya It is possible ya. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Impossible. Tapi saya percaya segala sesuatu yang Tuhan sediakan itu pasti ajaib ya. Seperti hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui banyak Pendeta Martin Soeharto. Silakan Pendeta Martin Soeharto bisa angkat satu pujian nggak? Saya kangen banget nih Pendeta Martin Soeharto. Udah nggak dengar suaranya lagunya nih. Bisa sambil gitar dulu ya. Boleh, silakan. Sebelum doa syafaat Ibu Lydia Jumali ya. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam
Perbuatanmu di hidupku, Bapakku datang menyembahmu. Ya, puji Tuhan. Masih berdoa syafaat ya Pak? Ya, silakan tulis dia. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami boleh dibekali firman-Mu kembali, biar kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Pendeta Soeharto yang sudah melayani sore ini Tuhan. Kau terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Berkati semua keluarganya Tuhan, ibu, anak-anak, mantu dan cucunya. Biar perlindungan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terus pakai dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan, bahkan boleh kembali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu terus Tuhan menolong buat kami semuanya. Biar kami boleh melihat kuasa Tuhan. Biar kami bisa bertemu dengan Tuhan. Biar Tuhan akan menolong kami Bapa. Banyak kami tidak mengerti akan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tetapi firman-Mu mengajar, mendidik kami kembali supaya kami mengerti, boleh ada perjumpaan dengan Tuhan. Mari Tuhan tolong ya Bapa, biar kasih terus menyertai buat kami. Terima kasih Bapa, kami juga terus mendoakan Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan. Terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Berkati buat ibu, anak, mantu dan cucunya, pakai semua mereka boleh menjadi Tuhan berkat bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kami semua yang mengikuti Zoom Tuhan pada saat ini. Berkat-berkat Tuhan terus mengalir buat kami, berkat kesehatan terus Tuhan tolong. Biar kami boleh sehat, boleh kuat Tuhan. Biar kami terus bisa bertemu satu kali kelak Tuhan, bersama-sama kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan lindungi kami semuanya, Tuhan menjaga kami semuanya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan yang tidak ikut juga tidak datang saat ini Tuhan, Kau juga berkati semuanya. Mungkin mereka sedang berpergian, sedang pergi dengan keluarga, Tuhan lindungi jaga sepanjang perjalanan kendaraan mereka. Biar nanti satu kali kelak kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Jadikan berkat mereka Tuhan. Kau tolong Tuhan. Banyak hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh terus mengikuti jalan-jalan-Mu. Suaranya ketutup Ibu Lydia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Buat anak-anak-Mu semuanya Tuhan, Kau juga lindungi jaga mereka. Menjadi panutan keluarga-keluarga mereka. Bisa dilihat di dalam lingkungan. Tutup lagi mic-nya Bu Lydia. Biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan terus buat bangsa negara kami, buat pemerintahan kami, buat Bapak Presiden dan Wakil Kabinet Pusat sampai daerah, tolong semuanya.
bahkan kejadian kembali Tuhan corona yang akan Tuhan banyak yang kena Tuhan, kau tolong juga engkau jamah Tuhan, biar para menteri kesehatan juga bekerja kembali Tuhan, bisa mengatasi semua sakit penyakit yang datang kembali, biar Tuhan akan tolong semuanya jamah dan sembuhkan Tuhan, biar berkat-berkat Tuhan akan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Para menteri Tuhan juga keamanan tolong biar boleh mengamankan negara kami ini Tuhan, orang-orang yang akan berbuat kejahatan Tuhan tolong semuanya biar mereka boleh Tuhan bekerja dengan baik lagi, para menteri dan juga para kabinet Tuhan, kan semua DPR MPR juga, bahkan buat pampres juga yang akan datang Tuhan tolong biar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjadi pendengar setiap doa-doa yang kami panjatkan Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus mengalir buat kami. Tuhan berkat-berkat jasmani, berkat rohani Allah limpahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang itu diberinya sejahtera. Hanya Tuhan Yesus kesehatan, Bapak, anak, mantu, cucu, semuanya dalam Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya apapun yang dilakukan tangan kami semua hasil dan bertumbuh. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami semua. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Gembala. Nggak apa-apa nih, saya mudah-mudahan nggak bosan nih saya terus. Ya, shalom Pak Pendeta Martin Soeharto. Shalom Pak Joni, shalom.